Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi tentang cermat meminjam dan menabung. Untuk sekarang Ibu, ini adalah sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Saya cuma sekedar ingin mengulang kembali, memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Nah, saya kepingin ibu-ibu itu menyampaikan dari kira-kira yang diingat dari materi yang disampaikan oleh teman saya tadi itu apa. Saya menginginkan, tidak usah saya tunjuk, monggo yang masih ingat angkat tangan. Bu, monggo yang pojok niku. Oh, betul Bu. Jadi berkaitan dengan meminjam itu memang kita harus tahu dan jelas untuk apa kita meminjam. Betul. Jadi kalau kita biasanya itu kalau syukur meminjam tidak direncanakan, itu akhirnya malah menjadi beban. Mungkin yang lain Ibu tentang meminjam. Bu, betul, monggo betul. Oh, jadi meminjam itu harus juga pada tempat yang pas, betul. Jadi kalau meminjam itu ya jangan meminjam di misalnya yang akhirnya akan membebankan ke jenengan. Jadi dipilih ke bank atau ke koperasi atau ke apa yang bunganya paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Betul. Jadi meminjam memang harus seperti itu, dan meminjam juga harus dijelaskan dengan jelas. Tuh. Kemudian menabung. Nopo enek sing ilingan mboten. Oh ya, tuh. Jadi menabung itu penting karena untuk menjagani kalau suatu saat napa Bu punya kebutuhan, jadi iso dijagani. Menabung itu bisa dengan arisan, itu juga seperti menabung, itu bisa dilakukan. Jadi menabung, kemudian apalagi Ibu yang perlu yang jenengan pilih tentang menabung. Nah, jadi menabung itu tidak harus menunggu di akhir, tapi menabung itu ketika wis duit langsung nabung dhisik, sisanya baru digunakan untuk yang lain. Itu betul. Nah, itu beberapa hal penting yang disampaikan oleh teman saya tadi. Memang itu poin-poinnya, dan ibu-ibu berarti sudah memperhatikan, alhamdulillah, dan itu nanti bisa diterapkan di rumah jadi diterapkan, dimasukkan dalam bagian dari kegiatan jenengan. Nah, ibu-ibu, untuk berikutnya ini akan saya sampaikan tentang film. Film ini berkaitan dengan cara cermat meminjam dan menabung. Tapi filmnya tidak bisa, nggak apa-apa ya. Jadi gantinya nanti ini saya ada dari buku pintar, itu ada ini, jadi tak sampaikan saja. Nah, modelnya seperti ini buku pintar, yaitu film pengganti dari film 2D, cermat meminjam dan menabung. Cermat meminjam dan menabung, ini tak bacakan Bu ya. Jadi Ibu, keadaan darurat. Pertama, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau kita tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Biasakanlah menabung supaya tidak terjebak dalam berutang. Jadi manfaat menabung. Terus berikutnya Bu Lili, sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Jadi setelah oleh bayaran iku Bu, itu langsung ditabung, ojo digawe liyane sik baru ditabung. Nah, kemudian menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan, dan pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan. Direncanakan dan pilih tempat menabung yang paling menguntungkan. Artinya apa ya, aman. Misalnya dengan menabung kemudian dapat imbalan itu bunganya atau bahasanya itu tidak apa-apa, jadi atau bagi hasilnya yang banyak itu nggak apa-apa, dipilih. Kemudian berikutnya Bu Lili, bila kita sampai terpaksa berutang,
rencanakanlah utang secara cermat. Nah ini, pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Dengan maupun dijelaskan bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau meminjam uang itu digunakan untuk kebutuhan, jangan digunakan untuk keinginan. Kemudian jelaskan lagi di sini kata Bu Lili, gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum berutang dan sesuaikan jumlah utang dengan kemampuan kita membayar kembali. Ketika kita berutang, dengan kira-kira dengan caulan penghasilan 500, kemudian utangnya 1 juta, berarti ya tekor, bahaya ini, keluarga bisa kacau. Kayak utangnya 500, berarti ya kalau pendapatannya 500, berarti utangnya paling enggak ya harus 100, berarti ada 20%-nya itu untuk utang. Jangan melebihi dari itu, nanti bisa bahaya. Berikutnya, pikirkan juga cara membayar cicilannya, bandingkan dan pilih tempat meminjam dengan total pengembalian termurah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah itu saya kira sudah sangat jelas, dan itu Bu harus menjadi pegangan kita agar perekonomian kita dalam keluarga ini menjadi berimbang. Jadi kita tidak dikejar-kejar, tidak terbebani oleh kita. Ibu, nah ini nanti ketika jenengan pulang, tolong buku pintar halaman 22 sampai 23 jenengan pelajari bersama suami. Nah itu juga berkaitan dengan ini, cara cermat meminjam dan menabung. Ini tolong dipelajari, nanti suaminya di rumah biar tahu juga. Dan yang terpenting dari ibu semua, saya sampaikan terima kasih karena sudah hadir dalam acara ini, dalam pertemuan kelompok. Dan jangan lupa Bu, dipraktekkan di rumah bersama suaminya, jadi nanti biar pendapatan, biar pengeluaran di rumah itu tetap seimbang, dan kita kalau bisa juga tetap bisa menabung. Dan untuk pertemuan nanti berikutnya itu kita akan belajar tentang cara memulai usaha. Nah itu pertemuan berikutnya, nanti kita belajar tentang memulai usaha. Jadi kalau sudah tadi cermat, meminjam dan menabung, kemudian ada uang tabungan, baru kita masuk pada memulai usaha. Nah, saya harapkan untuk pertemuan bulan depan semuanya tetap hadir dan kita mendiskusikan materi tentang memulai usaha. Ibu, ada pertanyaan sebelum saya tutup dari materi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi? Oke, apa Bu? Oh ya, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti tetap buku pintarnya dibawa, jangan sampai terlupa karena buku pintar itu penting. Jadi di dalam buku pintar itu nanti berisi tentang penjelasan-penjelasan, juga berisi tentang seperti tadi itu, jadi sudah ada gambarnya, kemudian sudah ada penjelasannya yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kalau bulan depan nanti materinya apa mau? Cara memulai usaha. Ibu kalau bacakan. Jadi sesi berikutnya akan belajar mengenai memulai usaha dan diharapkan membawa buku pintar. Jadi dari modul ini sudah seperti itu, dan ibu harus mentaati nanti biar proses belajar mengajar kita, saya juga belajar, dengan juga belajar sama-sama. Dan yang terpenting yang kita harapkan adalah dari materi yang kita sampaikan ini itu tidak selesai di sini Bu, tapi ketika di rumah nanti itu juga dipraktekkan. Percuma kalau cuma mendengarkan kemudian tadi mau menyampaikan ide tapi cuma di sini, jangan. Tapi kita di rumah ayo sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan apa yang sudah disampaikan tadi. Paham? Sampun jantan, nanti untuk pertemuan berikutnya
Saya harap semuanya tetap semangat dan semoga apa yang menjadi diskusi kita, menjadi materi di modul ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.